Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami ada di tempat ini saat ini, itu semuanya karena Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Bapa, Engkau berkati setiap hati kami ya Bapa. Kiranya Tuhan hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan ibadah Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yes. Kita mau sama-sama memuji nama Dia. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus
hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Yes, sembah Dia. Haleluya. Yes. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan Kau berdiam diri. Izinkan hadirat Tuhan masuk. Yes, yes. Haleluya. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini Kau yang ini pujian kami Tuhan. Ini persembahan kami. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini pujian kami. Yes. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan semua yang terbaik untuk Allah kita. Yes Tuhan. Ini kami Bapa. Kami mau mulai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita percaya hari ini ada sukacita. Amin. Amin. Ada sukacita. Amin. Amin. Sebelum itu saya mau cek suara Bapak Ibu Saudara yang indah ini. Karena Allah kita Allah yang baik. Ikuti sama-sama ya. Engkau baik, teramat baik. Yes Tuhan. Engkau baik, Teramat baik.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Engkau baik, Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita. Sebab di hadapan kemegahan Dia, yes, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hati kami Tuhan, hatiku membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidup. Angkat tangannya Bapak Ibu. Baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Yes. Haleluya Tuhan Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Yes. Tunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah kita Allah yang baik, amin. Yes. Yes, haleluya, haleluya. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita, yes. Sebab Allah kita Allah yang besar dan layak dipuji, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia
terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat yang bertugas. Saya persilakan. Kami mengucap syukur punya Allah yang perkasa, punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami ada di rumah Tuhan. Mempergunakan kesempatan dalam hidup ini untuk kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami membawa seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Gideon Rusli, juga Bapak Pendeta Kartomius Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala-gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo, Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, lewat mereka ini kami sedang dibimbing, kami sedang diarahkan, kami sedang dituntun Tuhan untuk mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami membawa mereka di hadapan Tuhan, urapi mereka dengan urapan yang baru, kekuatan kesehatan Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi mereka, sehingga lewat beliau-beliau ini Tuhan kami dituntun kepada kebenaran-Mu untuk kami boleh melihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kami itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa menyerahkan 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan, kami membawanya di hadapan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu terus Tuhan kepada Engkau yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, yang sedang bergumul dengan keturunan, yang sedang bergumul dengan ekonomi, yang bergumul dengan Tuhan segala sesuatu, kesehatan, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, kami terus membawanya di hadapan Engkau. Biarlah kami 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini, kami terus diintim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau saja Tuhan, kami akan cakap melakukan segala sesuatu, dan kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat kami sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Oleh sebab itu buat hari-hari ini Tuhan, kami terus berharap padamu, bentengi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada seorang pun yang keluar daripadamu, yang tidak ada seorang pun Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekolah, pendidikan, juga Tuhan Yesus segala usaha-usaha yang dilakukan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan saat ini kami juga membawa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, persiapan Natal kami Tuhan. Kami berdoa untuk Natal umum tanggal 22 Desember, Natal sekolah minggu 17 Desember, bahkan Natal WBI Korwil Baradaya tanggal 5 Januari. Tuhan, segala persiapan Natal kami menyerahkan kepada Tuhan. Baik biaya, baik cuaca, baik pembicara, baik kesatuan kami, baik acara, baik semua yang kami sediakan. Bapa, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu memberkati seluruh kami, untuk kami juga bisa memberkati persiapan Natal ini, sehingga lewat amplop-amplop yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan, kami persembahkan buat Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan memberi apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa kepada Engkau Indonesia Purbalingga, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami terus berdoa buat bangsa ini, berdoa buat kota ini. Tuhan, kami terus mohon belas kasihan Tuhan, hikmat, kemampuan, roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami, baik Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, juga Tuhan seluruh jajaran yang paling rendah sekalipun, Tuhan memberkati. Kami membawa Indonesia dalam belas kasihan Tuhan, bentengi bangsa ini, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, dan kami berdoa resesi dunia akan yang berjalan atas dunia ini, namun kami membawa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami perkatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi, Indonesia diberkati Tuhan. Mazmur 23 terjadi buat Indonesia, sehingga kami seluruh umat Tuhan, ketika kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kami akan melihat Indonesia dibela Tuhan,
Indonesia diberkati Tuhan. Dan saat ini kami terus berdoa membawa kepada Tuhan segala sesuatu yang saat ini Tuhan, kerinduan kami untuk perluasan gereja kami. Tuhan, kami percaya waktunya Tuhan Engkau akan berikan yang terbaik. Dan kami berdoa penuaian jiwa terbesar terakhir atas kota ini. GBI Gunung Padang siap menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum Yesus datang kedua kali, penuaian jiwa itu akan terjadi dan kami siap menikmatinya. Dan kami tahu Tuhan, bila waktunya tiba, Engkau akan memberikan satu tempat yang luas untuk kami persiapkan untuk lebih lagi menuai jiwa itu. Terima kasih Bapak, persembahan kami dan saat ini Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati supaya apapun yang akan Tuhan sampaikan, kami mendengar dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Dengan saya Abel, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Dukung doa untuk hari Sabtu yang akan dilaksanakan pengobatan gratis di gereja mulai pukul 9 pagi sampai selesai. Untuk ibadah Youth dan AIC akan mengadakan fellowship dengan GBI PCW Purwokerto pukul 5:30 sore. Bagi teman-teman yang mau ikut, dapat menghubungi Saudara Reda. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup Kids. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Collaboration Purbalingga. Dan amplop Natal jemaat dikembalikan ke Bendahara Natal paling lambat awal Desember. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bendahara Natal, Ibu Cahwa atau Ibu Ita. Info seragam kids sedang dalam proses pembuatan. Bagi yang mau membayar seragam kids dapat menghubungi ketua kids atau saudari Vanessa. Mulai minggu ini, pendaftaran untuk ibadah raya ditiadakan. Jemaat dapat langsung datang beribadah tanpa harus mendaftar. Dengan catatan tetap memperhatikan kesehatan masing-masing. Jika merasa kurang enak badan, dianjurkan untuk beribadah di rumah atau secara online dahulu. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berdiri. Yes. Haleluya Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kita mau memberikan yang berharga dari hidup kami ya Bapa. Yes Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku.
hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan. Otoritas Allah Roh Kudus akan berkuasa di tengah-tengah kami. Waktu ini adalah waktu milik Tuhan. Waktu ini adalah waktu milik Tuhan. Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Bungkus hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru, pengilhaman Allah yang baru turun dalam hidup hamba. Dalam keterbatasan, dalam setiap persiapan pun tidak ada artinya tanpa pengurapan baru itu. Mari Tuhan, pengurapan-Mu turun kepada setiap jemaat Tuhan. Pengurapan-Mu turun dalam setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun Tuhan. Kami semua di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan berbicara tanah kami. Terpuji nama-Mu. Kami siap mendengar dan belajar akan kebenaran. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim worship leader. Saya sangat bersyukur untuk boleh kesempatan kembali ada tempat ini. Sekali lagi kita mau belajar bersama ya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, Bapak Ibu, bukan. Tapi kita mau belajar bersama. Apalagi ketika Tuhan taruh tema ini, sekali lagi waktu saya berdoa. Ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Tuhan, tema ini sebenarnya ketika diberikan itu menjadi satu pergumulan. Karena sekali lagi tidak gampang dan termasuk saya. Setiap kali saya membaca, saya dikuatkan, saya dibukakan, saya diberikan satu pengertian yang baru. Kita mau belajar bersama-sama dari Filipi. Dari Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Tentang judulnya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Sudah ketemu semua? Ya, kita ganti saja. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Dan kita akan pada ayat terakhir kita bersama-sama. Yaitu tentang nasihat supaya tetap berjuang. 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu. Kamu lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, ini adalah tulisan daripada Paulus yang ketika saya membaca itu saya melihat itu kita tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Ini satu, bagian yang pertama. Ini adalah bagian A. Ini adalah ayat penghubung di mana kesaksian Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Ya, ini sekali lagi, ini adalah ayat yang menyatakan kesaksian Rasul Paulus ketika dalam penjara, yaitu ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Ya. Ketika dalam penjara, Paulus itu menyatakan bahwa dengan adanya aku di penjara, Injil itu semakin maju. Dikatakan di sini ayat yang ke-12, justru menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kalau kita bedah di sini, nanti kalau kita bedah ini, kita itu akan melihat bagaimana ada dua kriteria bagaimana Injil itu diberitakan dengan tulus, dan ada juga Injil yang diberitakan dengan motivasi. Dan itu kalau kita bedah, luar biasa. Saya pun ketika saya sempat membaca ini, luar biasa. Kita akan melihat di sini bagaimana posisi seorang pemberita itu tulus atau enggak tulus. Kalau tulus, nah ini kalau kita bicara tulus, makanya nasihat Paulus yang selanjutnya yaitu aku akan dapat bersukacita. Itu ayat-ayat selanjutnya. Ini merupakan ayat penghubung yang menceritakan kesaksian daripada Paulus di penjara. Dan yang kedua, atau bagian yang B, ini merupakan nasihat untuk jemaat. Jadi Paulus sedang bercerita tentang keadaan dirinya, yang pertama. Dan yang kedua, Paulus ini sedang memberikan satu nasihat kepada jemaat. Apa nasihat itu? Secara inti, nasihatnya itu apa? Hidup berpadanan Injil Kristus. Nanti kita akan belajar pada sesi pagi ini, karena ketika saya baca ini panjang. Saya sendiri membaca ayat ini, pada bagian ini kita cuma belajar atau kita bersama belajar bagaimana nanti kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu membawa dampak apa saja. Ya. Karena hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus akan membawa dampak. Paulus katakan, orang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu memberikan dampak kuat dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Itu ayat-ayat sebelumnya, tidak saya jabarkan. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus akan membawa dampak kuat dan bersukacita. Mengapa saya dahulukan kuat? Tidak saya dahulukan bersukacita, baru kuat. Bisa kan? Orang bersukacita menjadi kuat. Betul? Paham di sini ya? Tetapi saya memilih kata
kuat, lalu bersukacita. Ini ada hubungannya dengan Injil. Kita tidak bisa berkata ini kalau tidak kita hubungkan dengan Injil. Karena apa? Nanti kita jelaskan, kita belajar bersama-sama. Injil akan membawa suatu dampak kuat. Paham? Injil membawa suatu dampak kuat. Makanya kalau kita belajar di dalam ayat-ayat 27, 28, 29, itu kita akan melihat pada bagian, 3 bagian, akan membawa dampak kuat yang bagaimana. Baru setelah Injil itu membawa dampak kuat, orang itu baru bersukacita. Bagaimana bisa bersukacita kalau nggak kuat? Paham perenungan ini? Bagaimana bisa bersukacita kalau tidak kuat? Pasti dipaksa. Setuju? Orang kalau sedih, kalau dalam arti, kalau sedang bersedih, cenderung apa? Lemah. Iya kan? Mau dibuat bersukacita, ayo bersukacita. Meringis sebentar, lemes lagi. Karena apa? Karena dasarnya ini, dari dalamnya ini belum kuat. Paham? Paham perenungan ini? Orang harus kuat dulu. Orang harus kuat dulu di dalam Tuhan. Ini baru orang akan dapat bersukacita. Makanya firman Tuhan itu mengatakan, kuat itu didapat dari mana? Dari Injil Kristus. Saya sendiri sebenarnya mau asal mulanya. Saya ini mau memberikan judul. Sebenarnya saya itu mau memberikan judul tentang rema dari firman Tuhan. Karena kita akan belajar sebenarnya itu bagaimana firman itu akan berdampak. Iya kan? Ketika ditanya tentang firman, tidak ada yang asing. Bahkan ada yang lebih apal. Kalau ngomong firman Tuhan. Ya. Seakan-akan firman itu ngelotok di kepala kita. Oh, ngomong, oh iya, nyanda. Tetapi sekali lagi, firman tidak menjadi rema. Firman itu tidak menjadi memberikan suatu dampak. Nah, kalau kita bisa, makanya saya jujur aja ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan, yang saya minta itu cuma sederhana. Biarlah firman itu menjadi dampak. Biarlah firman itu menjadi dampak dalam kehidupan seseorang, kehidupan kita semua. Dan kalau itu menjadi dampak, engkau dan saya pasti kuat, amin. Engkau dan saya pasti bersukacita, amin. Engkau dan saya pasti mampu. Kenapa? Firman itu jadi dampak. Kita mau melihat secara singkat saja, karena ini akan saya jelaskan nanti sore. Tapi karena ini pagi ini kita tetap melihat dalam siang ekspositorinya, penjelasan dari ayat ini. Kuat itu dalam bagaimana? Yang pertama, secara singkat.
kuat yang ditimbulkan dari Injil itu kuat dalam perjuangan. Ya. Injil itu akan memberikan kekuatan dalam perjuangan. Yang pertama. Yang kedua, kuat yang bagaimana yang diberikan oleh Injil? Itu ayat yang pertama, itu ayat 27a. 27b. Kuat yang bagaimana? Kuat dalam pendirian. Jadi Injil itu memberikan dampak. Bukan hanya cuma memberikan dampak dari perjuangan. Tetapi Injil itu juga memberikan dampak. Kita kuat dalam pendirian. Dan yang ketiga, Injil itu juga memberikan dampak. Kuat yang bagaimana? Kuat dalam pemahaman. Atau kalau dalam bahasa seperti tema daripada Bapak Gembala senior kita, kuat di dalam paradigma yang baru. Itu ayat yang ke-29. Karena apa? Dari sini kita akan melihat paradigmanya barunya apa? Hidup itu bukan hanya percaya, tetapi juga untuk menderita. Ini akan saya belajar bersama-sama nanti sore. Kalau mungkin ada yang mau datang sore, boleh. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, Injil membawa dampak kuat dalam perjuangan, kuat dalam pendirian, kuat di dalam pemahaman. Paham ya? 3 ya. Nah, sekarang kita belajar halaman selanjutnya. Apa nasihat yang Rasul Paulus katakan? Nah, ini kita belajar ini. Ini maaf, bukan saya belajar ini sok pinter enggak, Bapak Ibu. Ini saya juga akan baca dan buka-buka tafsiran. Sekarang ini kan dunia itu terbatas, tidak terbatas oleh, nah ada HP itu enak, gak usah beli buku, bukan, kita bisa lah. Saya belajar itu jujur aja dari aplikasi, cari penafsiran, lah saya belajar dari situ. Terus saya juga punya buku diktat, saya buka-buka buku diktat. Nah, kita belajar apa nasihat yang Rasul Paulus katakan tentang kekuatan yang dari Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan di sini, hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini ada 3 bagian. Hidupmu berpadanan dan Injil Kristus. Mengapa Paulus katakan tentang hendaknya hidupmu? Ya. Dari bahasa Yunani, polituomai, ya. Ini memiliki arti sebenarnya bagaimana dulu hidup kita ini berdosa. Ini pasti tidak asing. Dulu ini kita berdosa, tapi kita diselamatkan. Ya kan? Sekali lagi, dulu kita berdosa, bahkan Yesaya menyebut kebenaran itu seperti kain gombal. Kalau terjemahan bahasa lain, kasar. Itu maksudnya apa? Kotor.
Dulu kamu itu seperti kain gombal. Tetapi engkau telah dibasuh menjadi putih seperti salju. Ya. Dulu berdosa, tapi sekarang diberkati. Nah, kemudian ada lagi tafsiran atau arti lebih jauh. Bukan hanya penjelasan tentang hidup berdosa terus diselamatkan. Tetapi arti kata ini juga memiliki arti bahwa hidup dengan menjalani sebagai warga negara. Pernah ingat Rasul Paulus itu kalau nggak salah yang saya tulis itu dalam Filipi 3:20. Coba dimunculkan. Filipi 3. Filipi 3. Filipi 3. Ayat yang ke-20. Yang ke-20. Nah, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi Alkitab menjelaskan kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Jadi Allah menuntut, nah ini, Allah menuntut bagaimana hidup sebagai warga negara surga. Saya jujur aja tadi mau nyanyi mengikut Yesus. Nah, saya mendengarkan lagu ini pagi tadi waktu apa? Friendku Kuncoro. F. Ya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua untuk mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Hamba yang berkenan. Coba. Kalau ada yang di sebelah suami istri, katakan, engkau kuat di dalam Tuhan. Amin. Istriku, engkau kuat dalam Tuhan. Amin. Berdoalah untuk yang di sebelahmu. Hanya lewat kekuatan dari Allah kita mampu. Hanya lewat kekuatan dari Allah kita mampu. Mengikut Yesus. Doakan. Yang berdoa, bapak-bapak berdoa untuk yang di sebelahmu. Doakan buat istrimu, buat yang di sebelahmu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan yang dari Allah. Kekuatan yang dari Allah. Amin. Amin. Sekarang
bagi yang perempuan. Doakan yang di sebelahmu. Doakan yang di sebelahmu. Amin. Doakan. Amin. Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin. Kiranya kalau tadi Bapak mendoakan yang di sebelah, yang perempuan, sekarang yang perempuan coba doakan. Mereka pun butuh kekuatan. Mereka pun butuh dukungan. Terus bawa dalam hidup doamu. Ingatkan, mengikut Tuhan bukan hanya untuk percaya. Mengikut Tuhan harus mau pikul salib. Mengikut Tuhan harus mau sengsara. Kalau engkau ingin Injil itu menjadi kekuatan dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Ingat, engkau adalah warga negara surga. Jadi hidupmu di dalam menjalani, ingat, engkau sedang mengikuti Yesus. Makanya Frank Kuncoro mengatakan, yang tadi pagi saya dengar, dia mengatakan demikian. Keselamatan bagi orang Kristen itu titik nol. Dengar itu pernyataan. Ya. Keselamatan orang Kristen itu titik nol. Maksudnya butuh perjalanan satu langkah. Butuh perjalanan satu langkah lagi. 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 Sehingga ketika khotbah pada minggu yang kedua, Buyo mengatakan, sampai pada akhirnya, karena apa? Finish. Apa judulnya apa itu apa? Finishing bell. Ya kan? Sampai pada akhir hidupmu. Sekali lagi, tujuan hidup iman kita adalah serupa dengan Dia. Ya, makanya arti daripada berpadanan, ya, arti daripada berpadanan itu memiliki arti, aksios itu memiliki arti tepat. Ya, berpadanan itu tepat. Kalau saya teringat tepat, itu saya sangat teringat dosa. Dosa itu artinya apa? Hamartia. Ya kan? Meleset. Ya. Dosa itu dikatakan meleset, menyimpang daripada sasaran. Itu dosa. Kalau berpadanan tepat. Jadi saya dapat katakan atau saya ini mendapat menarik satu kesimpulan. Berpadanan itu
bertolak belakang dengan dosa. Setuju? Berpadanan itu bertolak belakang dengan dosa. Makanya di samping dikatakan tepat, berpadanan itu memiliki arti layak atau sesuai. Berpadanan itu memiliki arti layak atau sesuai. Nah, apa yang menjadi satu pokok untuk orang bisa jadi layak? Pertanyaannya di situ. Apa yang menjadi satu pokok untuk orang bisa layak? Jawabannya itu ada dalam firman ini, yaitu apa? Hendaknya hidupmu, ya kan? Kalau dikatakan, namun hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil. Injil apa? Kristus. Coba perhatikan, mengapa tidak ditulis hendaknya hidupmu berpadanan dengan firman Allah. Ya kan? Hendaknya hidupmu tidak berpadanan dengan Alkitab. Tetapi mengapa Filipi menulis hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus? Injil itu kabar baik. Setuju? Injil adalah kabar baik yang menceritakan, yang membawa kepada keselamatan. Itu Injil Kristus. Injil. Kristus itu memiliki arti diurapi. Kristus memiliki arti diurapi. Jadi Injil Kristus itu adalah kabar baik yang ada di dalamnya pengurapan itu. Itu yang membawa dampak. Amin. Makanya mengapa firman Allah itu kelihatannya biasa-biasa saja. Karena pandangan bagi pendengar, pandangan bagi yang membaca, firman itu cuma huruf yang mati. Kalau engkau dan saya menganggap firman itu sebagai huruf yang mati, jangan harap firman itu akan jadi hidup dalam hidupmu. Amin. Makanya ketika engkau membaca, ketika engkau mendengar, itu sangat dianjurkan. Berdoa, berdoa. Kenapa? Di dalam berdoa, minta tuntunan Tuhan. Di dalam berdoa, minta pengurapan Tuhan. Di dalam Tuhan, minta supaya firman ini diurapi dan menjadi rema. Itu yang penting. Mengapa kegagalan? Firman itu tidak mengubah. Ya. Pulang sama saja. Tidak ada perubahan. Lemes ya tetap lemes. Ya kan? Ya. Yang hidupnya gak benar, ya tetap gak benar. Yang malas tetap malas, yang suka ngomel tetap ngomel, ya kan? Yang berbicara kasar tetap bicara kasar. Ya. Karena apa? Firman tidak mengubah hidup. Karena kita cuma berpandangan firman itu sebagai huruf yang mati. Maka yang sangat penting,
Bagaimana kita meyakini? Sekali lagi, bagaimana kita meyakini? Firman itu bukan hanya huruf yang mati. Tetapi firman itu hidup. Menjadi. Firman itu diurapi. Makanya jujur saya ketika saya dalam khotbah kali ini, Tuhan yang ku rindu. Urapilah setiap kata-kata yang keluar daripada mulutku. Supaya setiap kata-kata yang keluar ini menjadi firman yang hidup. Supaya kata-kata ini bukan hanya kata-kata, tapi kata-kata daripada firman yang menghidupkan, yang menguatkan, yang meneguhkan. Dan itu terjadi. Bagian yang kedua, dikatakan di samping firman itu bukan sebagai huruf hikmat. Untuk orang itu dapat layak. Untuk orang dapat layak itu, jadikan firman atau Injil itu sebagai pedoman atau garis besar. Ya. Bukan hanya sebagai firman yang hidup itu untuk menjadi firman benar pertama, artinya untuk seorang dapat layak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jadikan Injil Kristus itu sebagai pedoman atau garis besar hidup. Ini memiliki arti bagaimana Injil itu menguasai. Bagaimana Injil itu menuntun. Sekali lagi, bagaimana Injil yang kita dengar, yang kita baca, itu menguasai dan menuntun. Makanya banyak ditulis yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Kalau Pemazmur 1, renungkan firman itu siang dan malam. Ya kan? Mengapa ketika kita dianjurkan untuk merenungkan firman itu siang dan malam? Mazmur 1, ya kan? Kamu akan seperti pohon di tepi aliran sungai, ya kan? Yang tidak pernah layu daunnya. Ya kan? Pohon di tepi aliran sungai itu tetap hidup. Meskipun kering, hidup. Ya kan? Karena dia akan terus menancap. Meskipun airnya harusnya deras, dia tetap kuat. Di tepi aliran, dia akan tetap kuat. Renungkan. Saya sempat tadi pagi baca dari Mazmur 119. Dari pujian yang kita seringkali kita nyanyikan itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, ya tahu ya, terang bagi jalan, ya kan? Ya tahu ya, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Coba, mengapa firman itu bisa jadi terang? Mengapa firman itu bisa menjadi penerang dalam hidup kita? Mazmur 119 itu dimulai dari ayat yang ke 97. Itu kita akan melihat bagaimana daripada tulisan daripada Daud ini mengatakan 97. Dari itu dimulai, betapa ku mencintai Taurat-Mu.
aku merenungkan sepanjang hari. Ya. Terus kemudian lebih jauh. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab apa? Diulang sekali lagi. Perintahmu ku renungkan. Rupanya sekali lagi perenungan itu sangat dibutuhkan mutlak. Untuk apa? Untuk firman itu jadi pedoman. Untuk firman itu jadi garis besar dalam kehidupan kita. Makanya kehidupan orang Kristen yang benar, kehidupan orang Kristen yang sehat, hendaknya luangkan waktumu untuk baca firman. Iya kan? Bagaimana firman itu dapat hidup? Engkau tidak pernah baca firman, engkau tidak pernah mendengarkan firman. Firman akan jadi pedoman. Kalau firman itu engkau baca dan engkau renungkan. Baru dampak daripada firman. Saya undang BL singkat. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita bagikan Terang bagi jalanku, waktumu bimbang jadilah jalanku. Kau melangkah di sisiku, dan takkan ku takut akan Tuhanku besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu berita bagiku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanmu. Terang bagi jalanku, terang bagi Sekali lagi, firman ini cuma sampai di sini. Satu perkataan dari firman Tuhan Filipi 1 ayat 27. Hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang berpadanan. Ingat, engkau sudah diselamatkan. Engkau sebagai warga kerajaan negara surga. Bahkan Wahyu memberikan tulisan, engkau akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Itu hidup yang berpadanan. Berpadanan itu tepat. Berpadanan itu layak. Berpadanan itu sesuai. Dan garis besarnya adalah Injil Kristus. Pakailah Injil Kristus untuk menjadi pedoman dalam hidup. Pakailah Injil Kristus sebagai penuntun dalam hidup. Sehingga pujian ini katakan, engkau akan kuat. Kau akan dapat bertahan. Sama seperti ayat Filipi selanjutnya. Engkau akan kuat dalam perjuangan. Engkau akan kuat dalam pendirian, keteguhan. Dan engkau akan kuat dalam pemahaman, dalam paradigma yang baru. Mari
Ya Roh Kudus, ku haus. Ya Roh Kudus, ku haus akan. Kami haus akan Engkau. Kami haus akan. Sekarang kerinduan, kerinduan. Oh ya Roh Kudus, pimpin aku ya Roh Kudus. Kau penuntun, pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Langkah kehendakmu. Amin. Oh, katakan kemuliaan. Amin. Di tempat ini ya Tuhan Allah. Beriku belas kasihan. Kasihan. Amin, amin. Bangkitkan di dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah bagi semua bangsa. Bagi suatu. Nyatakan kehendakmu. Nyatakan. Nyatakan kemuliaanmu. Amin. Di tempat ini Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Belas kasihan. Oh nyatakan. Oh bangkitkan. Bangkitkan Rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa-Mu. Sebab kami panggil Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan. Oh Yesuslah. Yesuslah Tuhan. Bagi Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Kami merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Hamba selesai Tuhan melakukan tanggung jawab. Ampuni kekurangan kami. Kiranya firman-Mu jadi rema bagi kami. Kiranya firman-Mu jadi rema dalam hidup kami. Jadi rema dalam hidup kami. Jadi pedoman dalam hidup kami. Engkau yang menuntun. Engkau yang menuntun. Engkau yang menuntun kami. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami berseru merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Beri
Berikan kami kemampuan dalam roh-Mu. Bersama roh-Mu kami mampu. Terima kasih. Terima kasih. Kami haus. Nyata. Takkan kemuliaan. Waktu selanjutnya di tempat saya serahkan pada sama kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami bersyukur buat kehadiran-Mu, lihat Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami umat-Mu ada di tempat ini. Ketika kami sepakat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, ketika mereka sehati untuk memuji dan menyembah Engkau, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami percaya, lihat Roh-Mu yang kudus, Engkau ada di tempat ini. Bahkan Engkau mengelawat setiap kami, bahkan memberkati setiap kami, sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi dalam kesempatan yang indah di tempat ini, kami percaya Engkau akan menjadi penolong dari depan kami. Kami umat-Mu telah memuji menyembah-Mu. Segala pujian kami kembalikannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini, kami percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan materialkan dalam hidup kami. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Agar kami betul-betul menjadi umat Tuhan yang hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, yaitu dengan Injil Kristus. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau terus memberikan hikmat-Mu dan kuasa-Mu, pengurapan-Mu yang selalu baru, supaya hamba-Mu Engkau pakai untuk menjadi berkat ketika melakukan, mengerjakan setiap pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, Allah terus memakai, supaya Engkau terus pakai mereka untuk melayani pekerjaan-Mu, dan pelayan mereka boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan setiap pelayanan mereka memberikan dampak dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah yang yang kedua, nanti sore Allah Roh Kudus yang memimpin menyertai, dan jemaat Tuhan ini tidak dapat hadir pagi ini, nanti sore mereka datang dengan antusias, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Dan sebentar kami juga akan berpisah saudara lain, seperti Tuhan menuntun ketika kami berangkat menuju tempat ini. Ketika kami pulang pun tuntunan Tuhan sempurna bagi kami semuanya, agar kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing, boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kehadiran-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan
nyatakan bagi kami dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita yang hari pagi ini arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir pagi ini. Tuhan juga yang memberkati keluargamu. Tuhan juga yang memberkati kesehatanmu. Tuhan juga yang memberkati segala pekerjaan usaha yang kamu lakukan. Bahkan Tuhan juga yang memberkati pelayanan dan pengiring kita akan Tuhan. Serta Tuhan juga yang melindungi kita. Bahkan Ia juga akan menyinari saudara-saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang melimpah. Kasih sayangnya yang telah dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, yang diberkati oleh Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus